Halo, Assalamualaikum. Yuk belajar bareng Bu Ayu. Kali ini Bu Ayu akan mengajarkan analisis vegetasi menggunakan rumus INP. Tapi sebelum menghitung INP, kita terlebih dahulu menghitung beberapa data. Salah satunya yang harus kita hitung, dan untuk pertama kalinya kita harus menghitung kerapatan vegetasinya. Dan inilah yang akan Ibu Ayu ajarkan pada sesi belajar kali ini. Dalam menghitung kerapatan vegetasi, kita menghitung dua hal, yaitu kerapatan itu sendiri yang disimbolkan dengan huruf K besar, dan juga kita harus menghitung kerapatan relatifnya yang disimbolkan dengan huruf K dan R besar, serta selalu diikuti tanda persen karena kerapatan relatif berbentuk persen. Nah, tapi sebelum menghitung dua hal ini, kita juga harus menghitung satu hal lainnya, yaitu luas plot contoh dalam satuan hektar. Kenapa kita harus menghitung dalam satuan hektar? Karena biasanya, dan yang paling mudah dilakukan, ketika kita membuat plot contoh atau peta ukur, jadi sama aja ya, plot contoh sama peta ukur tuh hanya beda istilah saja. Jadi adik-adik jangan bingung ketika pembina sering menggunakan kedua istilah tersebut. Nah, biasanya kita akan menggunakan alat yaitu roll meter, dan satuannya yang ada di dalam alat tersebut salah satunya adalah meter. Sedangkan untuk menghitung kerapatan yang nantinya akan untuk menghitung kerapatan relatif, kita memerlukan luas plot contoh dalam satuan hektar. Oke, jadi kita hitung dulu ya luas plot contoh dalam satuan hektarnya menggunakan rumus ukuran plot contoh yang dalam satuan meter dikalikan jumlah plot contoh. Karena ketika di lapangan kemungkinan adik-adik tidak hanya menghitung data dalam satu plot contoh saja, tapi bisa puluhan bahkan ratusan. Kemudian kita bagi dengan 10.000. Kenapa kita bagi dengan 10.000? Karena dalam satu hektar itu adalah satuan luas ya, jadi seperti kotak ini. Satu kotak ini dengan besaran 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi ketika kita mendapatkan angka dalam satuan meter persegi, kita konversikan dulu, kita bagi dengan 10.000 untuk mendapatkan satuan hektar. Setelah didapatkan LPCHA ya, kita singkat LPCHA, baru kita bisa menghitung kerapatan menggunakan rumus jumlah individu. Jumlah itu dilambangkan dengan sigma seperti huruf E besar terbalik. Jumlah individu suatu jenis, kita singkat saja jumlah suatu jenis. Apa yang dimaksud dengan jenis? Jenis itu seperti misalnya matoa gitu. Jadi sigma suatu jenis, misal sigma matoa. Ketika adik-adik nanti mendata, nah berapa sih jumlah pohon matoa yang adik-adik berhasil dapatkan? Nah, itu yang disebut dengan sigma suatu jenis. Nah, lanjut, rumusnya adalah sigma suatu jenis dibagi dengan LPCHA tadi, luas plot contoh dalam satuan hektar tadi. Nah, ini kita kasih kotak dulu ya, nanti takutnya adik-adik bingung dikira nih garis bawah yang ada di bawah kerapatan ini juga adalah per gitu ya, ini juga. Jadi rumusnya yang ada di dalam kotak ini ya. Setelah bisa mendapatkan kerapatan dari setiap jenis yang adik-adik data, oh ngomong-ngomong Bu Ayu jadi dapat istilah baru nih, setiap jenis. Mungkin bisa kita ubah rumusnya dengan sigma setiap jenis, karena adik-adik ini suka bingung. Nah, lanjut untuk menghitung kerapatan relatifnya. Rumusnya adalah dengan kerapatan dari suatu jenis
atau dari setiap jenis ini tadi dibagi dengan kerapatan seluruh jenis. Jadi misal nanti adik-adik dalam datanya terdapat beberapa macam jenis vegetasi, misal ada matoa, jati putih, terus ebony gitu. Itu nanti kerapatannya dijumlahkan untuk mendapatkan ini kerapatan seluruh jenis tadi. Dan jangan lupa dikalikan dengan 100. Untuk satuannya nanti adalah persen. Nah, jadi adik-adik jangan bingung ya, karena biasanya ada nih adik-adik yang pinter gitu, dan bahkan Ibu Ayu pun dulu juga sempat bingung ketika ada pembagian dan perkalian seperti ini dengan 100%. Nah, adik-adik tahu nih kalau persen itu adalah kepanjangan dari per 100. Jadi di sini ada X per 100 sama dengan X persen gitu nanti hasilnya. Nah, tapi ketika menghitung ini, anggap saja persen ini adalah hanya sebuah satuan ya. Jadi jangan sampai nanti misal hasil dari K setiap jenis dibagi K seluruh jenis, misalnya 0,5, terus adik-adik kali 100, nanti masih dibagi 100 lagi karena ini tadi per 100 tadi. Jangan ya, jadi cukup dikalikan 100 saja dan persen ini adalah tanda saja. Oke, kita kotakin lagi rumusnya. Nah, kalau sudah dapat rumus ini, yuk kita menuju ke contoh soalnya. Misalnya, Bu Ayu meminta siswa atas nama Zaki untuk melakukan pendataan pohon di TWA Gunung Meja pada satu plot contoh. Jadi ini Zaki hanya mendata tingkat pertumbuhan vegetasi yang sudah dalam masa pertumbuhan pohon gitu ya. Kemudian Zaki mendapatkan data pohon merbau. Zaki mendapatkan ada 7 pohon. Kemudian Zaki mendapat data pohon matoa sebanyak 12 pohon. Setelah itu dalam satu plot yang sama tadi Zaki mendapatkan ada pohon melina arborea atau jati putih sebanyak, melinanya di sini satu pohon aja deh. Nah, kemudian saya meminta Zaki untuk menghitung kerapatan dan kerapatan relatif pada pohon yang ada di plot tersebut. Bagaimana caranya? Tadi ya, pertama-tama kita hitung dulu LPCHA-nya, luas plot contoh dalam satuan hektarnya. Di sini kita menggunakan 2 kata kunci yang ada dalam soal ini. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya yang pertama adalah Zaki mendata pohon ya. Jadi Zaki tidak Ibu Ayu minta untuk mendata semai, pancang, atau tiang. Jadi Zaki hanya mendata pohon. Dari kata kunci pertama ini kita bisa mendapatkan berapa sih ukuran plot contoh yang Zaki buat tadi. Ketika Zaki saya minta untuk mendata pohon, berarti Zaki itu mengulurkan roll meternya ya untuk membuat plot sepanjang berapa? 20 meter ya, nggak usah saya tulis M gitu. 20 meter kali 20 meter. Dan berapa jumlah plot contoh yang Zaki buat tadi? Tadi Zaki saya minta untuk membuat satu plot contoh saja, berarti jumlah plot contohnya hanya 1. Jadi kita tulis di sini kali 1 kali jumlah plot contoh. Nah, meskipun ini hanya angka 1, tapi jangan diremehkan ya. Jangan dilupakan nih bahwa untuk menghitung LPCHA adalah ukuran plot contoh dikali jumlah plot contohnya, baru dibagi 10.000. Karena apa? Seperti yang Bu Ayu sampaikan di awal tadi, bahwa kita tidak selalu hanya mendata vegetasi yang ada di dalam satu plot contoh. Bisa saja 2, 3, 1000, 100 gitu kan. Jadi nanti pengalinya tergantung berapa jumlah plot contoh yang adik-adik buat. Nah, setelah itu kita bagi dengan 10.000. Untuk memudahkan penghitungan dan tidak membuat adik-adik ini
selalu ketergantungan dengan kalkulator, perkalian atau pembagian yang didominasi atau bahkan yang ada angka nolnya ini merupakan operasi hitung yang sangat mudah atau bahkan paling mudah deh. Karena apa? Karena kita bisa coret-coret atau geser-geser nol atau koma gitu ya, seperti yang di contoh kali ini. Di atas per ada dua angka nol. Nah, jadi kita coret nol yang ada di atas per ini, ada 1 dan 2. Maka konsekuensinya adalah kita harus mencoret juga angka nol yang ada di bawah per ini. Sebanyak berapa? 2 juga ya, jangan banyak-banyak atau jangan kurang, harus sama yang di atas dengan yang di bawah. Berarti penghitungan kita sisa angka berapa, Dek? Sisa angka 2 kali 2 kali 1 dibagi berapa? 1, nolnya 2 adalah 100. Jadi berapa tuh? 2 kali 2, 4 kali 1 tetap 4 ya, 4 per 100. Kita pindah dulu di sini. Berapa tuh 4 per 100? Ini masih penghitungan yang sangat mudah. Ketika suatu bilangan dibagi dengan 100 atau 1000, pokoknya yang ada nolnya nih di belakangnya, itu sangat mudah, yaitu dengan melihat berapa sih jumlah angka nol di bilangan pembagi ini. Ada berapa? Ada 2 nol ya, 1, 2. Maka dari itu kita harus membuat angka di belakang koma sebanyak 2 angka juga. Kalau udah gitu kita bisa abaikan si 0 di sini. Tinggal 4 dibagi 1 berapa? 4 dibagi 1 4. Jadi kita taruh 4 di paling belakang sini. Dan sisanya adalah kita isi dengan angka 0. Jadi luas plot contoh yang Zaki data tadi dalam satuan hektar adalah sebesar 0,04 hektar. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung kerapatan. Kita kasih kotak ini juga ya, biar adik-adik nggak bingung, biar dia nggak lari-lari juga, biar adik-adik nanti tidak mencari. Terus kita kasih warna ungu juga, bahwa inilah yang nanti kita gunakan angka ini ya. Harus kita kasih kurungan nih, biar nanti adik-adik nggak bingung nyarinya. Nah, setelah itu kita hitung kerapatannya nih. Ini kan kita masih menghitung kerapatan setiap jenisnya, berarti kita hitung satu persatu jenis-jenis yang didapatkan oleh Zaki ini tadi. Oke, yang pertama kita hitung kerapatan dari merbau. Berapa kerapatan dari merbau? Berarti kita masukkan data ini ke dalam rumus ya. Jumlah pohon merbau yang didapatkan Zaki adalah 7 pohon. Berarti ini tadi sigma setiap jenis ini tadi untuk pohon merbau adalah 7 dibagi dengan LPCHA. Berapa tadi luas plot contoh dalam hektarnya? 0,04. Berapa? Ayo, tidak boleh pakai kalkulator lagi ya. Pokoknya setiap adik-adik itu melihat banyak angka 0 di operasi hitung, adik-adik tuh harus selalu optimis gitu, jangan buru-buru ambil kalkulator. Caranya adalah dengan kita melihat lagi nih, ada berapa sih angka di belakang koma ini? Kita memiliki 2 angka di belakang koma. Ketika ada 2 angka di belakang koma dalam pembagi, berarti kita tinggal naikkan nolnya, kita kembalikan lagi ke atas sini. 0 ya, jangan 4-nya yang kita taruh atas ya, nolnya nih. Jadi 700 dibagi berapa di sini angka selain 0? 4 ya. 700 dibagi 4. Berapa tuh? Kita tutup dulu angka 0 di sini, nggak usah kita lihat. Kita fokus ke angka 7 dulu ya. 7 dibagi 4 kita dapat 1. Sisa 3 ya kan? Terus 3-nya kita kasih 0 yang pertama, 30. 30 dibagi 4 kita dapat 7. 7 kali 4 kan 28 ya.
28. Tadi kita di sini punya 30. 30 kurangi 28 sisa 2. Nah, 2-nya kita kasih angka 0 yang paling belakang ini. Jadi angka 20. 20 dibagi 4 dapat angka 5. Jadi kerapatan merbau kita dapat angka 175. Oke, jangan lupa kita kasih kurung lagi ya, biar adik-adik tidak bingung mencarinya. Kerapatan merbau sama dengan 175. Kalau udah, kita lanjut ke yang B, matoa. Nah, harusnya di sini adik-adik udah bisa nih. Tapi biar nggak bingung, kita hitung sama-sama lagi. Ya, kita hitung yang B. Kerapatan matoa. Kita masukkan berapa tadi jumlah matoa yang didapatkan Zaki? Ada 12 pohon. Berarti kita masukkan di sini. 12 pohon dibagi dengan LPCHA, tetap ya LPCHA-nya 0,04 ya, karena kan Zaki mengambil data di plot yang sama. 12 dibagi 0,04. Sama ya tadi caranya ya. Di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti kita punya 2 0. Lalu kita taruh atas. Jadi 12 ditambah 02 dibagi, di sini selain angka 0 ada angka 4, jadi dibagi 4. Berapa tuh? Kita abaikan dulu angka 0-nya, sisa angka 12. 12 dibagi 4 sambil merem aja bisa ya adik-adik ya. Kita dapat angka 3. Karena 12 sudah habis dibagi 4, jadi langsung aja 0 sisanya kita taruh di sini. Jadi kerapatan matoa kita dapat angka 300. Kita kasih kurung lagi. Kerapatan matoa kita dapat angka 300. Oke, lanjut kita hitung jenis yang terakhir, yaitu melina, Gemelina arborea. Di sini ada 1 pohon. Oke, berarti C kerapatan melina adalah 1 dibagi dengan 0,04. Sama ya. Di sini ada 2 angka di belakang koma, jadi kita punya 2 angka 0, kita taruh di atas. Jadi tinggal 100 dibagi 4. Berapa tuh, ini sambil merem juga bisa nih. 100 dibagi 4 adalah 25. Jadi kerapatan melina adalah 25. Kita kasih kurung lagi. Berarti untuk kerapatan kita selesai menghitung untuk ketiga jenis ini tadi ya. Baru kita bisa lanjut untuk menghitung kerapatan relatifnya. Tapi sebelum itu kita harus menghitung kerapatan seluruh jenis dulu, karena ini ya nanti dipakai di penghitungan kerapatan relatif. Berapa jumlah kerapatan seluruh jenisnya? Berarti ini tadi kita tinggal tambahkan 175 tambah 300 tambah 25. K seluruh jenis sama dengan K dari merbau 175 ditambah K dari matoa 300 dan ditambah K dari melina sebesar 25. Berapa? Namanya jumlah, berarti kita tambahkan. Di sini 0, kita punya 1, 0 lagi, kita punya 500. K seluruh jenis sebesar 500. Kita kasih kotak dan kita kasih kurung lagi. Ini nanti yang dipakai ya, angka yang dipakai. Oke, selanjutnya kita menghitung kerapatan relatifnya. Untuk kerapatan relatif dalam satuan persen, untuk kerapatan relatif merbau kita masukkan K setiap jenis atau kerapatan dari merbau itu sendiri ya. Kerapatan dari merbau itu sendiri adalah 175. Jadi tinggal kita masukkan aja 175 dibagi dengan K seluruh jenis tadi yang habis kita hitung nih. Kerapatan seluruh jenis adalah 500. Kita bagi 500, lalu kita kali
100% ya, rumusnya kali 100%. Nah, jangan bingung lagi, penghitungan yang berbentuk seperti ini sama aja kalau pernya ini kita panjangkan sampai sini. Nah, jadi sama aja kayak 175 kali 100 dibagi 500. Nah, ini nggak usah adik-adik hitung dulu ya, nggak usah, nanti jadi berkali-kali ngitungnya. Tinggal kita coret dulu aja angka 0 yang ada di atas dengan yang di bawah. Di sini kita punya 2 angka 0, kita coret juga 2 angka 0. Jadi sisa 175 dikali 1 ya, ini angka satunya kan belum hilang nih, dibagi 5 sama dengan berapa? 175 kali 1 tetap ya, 175 dibagi 5. Berapa tuh hasilnya? 17 bagi 5 kita dapat 3 ya. 3 kali 5 kan 15. 17 dikurangi 15 2. Jadi angka 25. 25 bagi 5 adalah 5. Dan jangan lupa satuannya adalah persen. Jadi kerapatan relatif dari merbau adalah 35%. Kemudian kita hitung yang kerapatan relatif dari matoa. Gimana caranya? Tadi ya, kerapatan matoa berapa? Kerapatan matoa 300. Kita isi di sini 300 dibagi dengan K seluruh jenisnya tetap sama ya, 500 ya, K seluruh jenis tidak berubah, dibagi 500 dikali 100%. Dapat, kita panjangkan pembaginya lalu kita coret. Nah, ini berhubung angka nolnya ada di 300 dan 100, bebas deh adik-adik mau coret yang mana. Kalau Bu Ayu tetap coret yang di belakang 100 ya. Jadi sisa 300 dikali 1 dibagi 5. Berapa tuh? Kita sembunyikan dulu 0 yang paling belakang, jadi 30. 30 dibagi 5 6 ya. Terus karena habis, sisa angka 0 di belakang tinggal kita taruh aja di sini. Jadi hasilnya adalah 60% kerapatan relatif dari matoa. Nah, yang terakhir adalah kita menghitung kerapatan relatif dari melina dengan cara berapa kerapatan melina tadi? Kerapatan melina di sini ada 25 dibagi dengan kerapatan seluruh jenisnya tetap 500 dikali 100%. Sama ya, kita panjangkan. Kalau kita coret angka 0 di 500 dan 100. Jadi sisa angka 25 kali 1 dibagi 5. Jadi berapa? 25 kali 1 tetap 25 dibagi 5. Ini sambil merem bisa ya. 25 bagi 5 adalah 5, dan jangan lupa persennya. Oke, dapat ya kerapatan relatif melina adalah 5%. Nah, untuk kerapatan relatif harus kita cek nih. Hasil akhirnya kerapatan relatif dari merbau ditambah dari matoa dan ditambah dari melina jumlahnya harus, ini sudah mutlak ya, harus 100%. Kita cek ya, total KR, total sama aja dengan sigma ya. Jadi jumlah total itu kita lambangkan dengan sigma ini. Sigma KR sama dengan berapa? 35 ditambah 60 ditambah 5, apakah 100? 5 tambah 5 0. Oke, 10. Jadi 100%. Oke, tepuk tangan. Jadi adik-adik yang sudah belajar di sini sudah pinter semua ya, karena betul total KR-nya adalah 100%. Silahkan dipelajari lagi. Ibu harap tayangan ini bisa membantu adik-adik belajar, dan see you on my next video.